Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus dikuatkan, terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dunia ini yang Alkitab katakan dunia semakin hari semakin jahat. Kita perlu landasan firman yang kuat sehingga hidup kita tidak bergantung dengan keadaan, tapi kitalah yang mempengaruhi keadaan. Hidup kita tidak bergantung dengan apa kata orang tentang kita, tapi kita yang mengontrol telinga kita untuk menyaring apa yang orang katakan tentang kita, sehingga hidup kita benar-benar diatur dan dituntun dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada dalam pembelaan Tuhan. Kami tahu tergenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. 1000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami. Itu tidak akan pernah menimpa kami. Itulah yang menjadi bagian orang-orang yang hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu pedoman, kami perlu arahan-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-20. Bilangan 23 ayat yang 20. Bagaimana ketika Raja Moab, Balak bin Zippor, memanggil Bileam, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengutuki bangsa Israel. Iya kan? Tapi apa yang terjadi di dalam Bilangan 23 ayat 20? Alkitab bilang begini, saudara, ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Ini Bileam, saudara, perkataan Bileam. Padahal Bileam mendapatkan pesan khusus dari Balak bin Zippor, iya kan? Raja Moab. Dibayarnya Bileam ini, saudara, untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Bileam bilang, ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia, Tuhan, memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Saya ulangi lagi perkataan Bileam. Ketika Bileam mendapatkan pesan khusus, iya kan, di mana dia dipanggil secara khusus oleh Raja Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Bileam bilang, aku mendapat perintah untuk memberkati. Apabila dia, Tuhan, memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari satu perkataan Bileam ini kita belajar banyak hal. Kita mengerti betul darah Yesus menyelamatkan kita. Dan ketika kita diselamatkan, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita masih tinggal di dunia. Iya kan? Di mana dunia penuh dengan orang-orang yang bisa mengutuki anak-anak Tuhan. Tapi izinkan saya kembali mengingatkan firman Tuhan ini. Wow, apa yang diberkati Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, tetap akan menerima berkat sekalipun orang mengutuki kita. Nah, ini yang saya mau bilang, hidup kita tidak bergantung dengan apa kata orang. Orang mau bilang, oh sial lu, oh bangkrut lu, oh sial lu gak dapat untung lu, bangun siang-siang susah hidup lu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa perkataan orang. Hidup kita ditentukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bileam tahu betul akan hal ini. Sehingga akhirnya Bileam bilang ke Balak bin Zippor, Raja Moab, Balak, ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Sekalipun engkau memaksa aku, membayar aku dengan begitu banyak emas, dengan begitu banyak harta benda, tapi aku mendapat perintah dari Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Itu jelas perkataan Bileam. Siapapun orang bisa mengutuki kita, siapapun manusia bisa merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi sebagai hamba Allah, izinkan saya menyampaikan hal ini. Kalau Tuhan sudah tetapkan engkau menjadi orang yang diberkati, maka engkau akan tetap diberkati. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ada
dalam berkat Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya sedang tidak mengajarkan teologi kemakmuran, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, saya percaya bahwa orang yang taat, orang yang setia akan mengalami berkat Tuhan. Karena itu fokusnya jangan berkat. Sama-sama bilang sama saya, fokusnya jangan berkat. Fokus hidup kita kepada apa? Kemuliaan Tuhan. Fokus hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Fokus hidup kita adalah cari kerajaan Allah. Karena itu tergenapi firman Tuhan Yesus, katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidupmu, terpeliharalah hidupmu. Asalkan fokus kita hidup cari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkat nggak usah dikejar. Berkat akan mengikut dengan sendirinya. Tapi izinkan saya juga mengingatkan hal ini. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Perkataan-perkataan sumpah serapah yang dilemparkan kepada kita. Sorry Pak, Bu, izinkan saya kembali mengingatkan firman Tuhan buat setiap kita hari ini. Kalau Tuhan bilang engkau sudah diberkati, maka engkau akan tetap menjadi orang-orang yang diberkati. Makanya dalam 1 Tawarik pasal yang ke-17, 1 Tawarik pasal 17 ayat 27 bagian B. Firman Tuhan bilang begini, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Jadi berkat kita tidak bergantung dari apa perkataan orang. Wah, kata orang kita akan susah nih. Wah, kata orang zaman sekarang ini zaman yang sedang digoncang. Oh, zaman sekarang ini bisnis susah. Oh, zaman sekarang ini pintu-pintu pekerjaan sudah tertutup. Oh, zaman sekarang orang mau ngomong apa tentang kita? Orang mau ngomong apa tentang keadaan saat ini? Hidup kita ditentukan apa yang menjadi firman Tuhan. Karena itu selalu saya bilang, berpeganglah, landasilah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika ada perkataan-perkataan sumbang yang kita dengar, kita tidak gampang terpengaruh. Kita tidak gampang menjadi down. Kita nggak akan gampang jadi orang-orang yang depresi. Aduh pendeta, gimana ya, penghasilan saya menurun sekarang nih, omset saya berkurang, aduh gimana ya. Hei, kita hidup dalam iman. Firman Tuhan jelas katakan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kita bekerja keras, kita lakukan yang terbaik. Berkat datangnya daripada Tuhan. Jelas Alkitab katakan, susah payah tidak akan pernah menambahkannya. Apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan hari-hari. Betul, dunia sedang bergoncang. Betul apa yang Alkitab katakan sedang tergenapi, bahwa dunia semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang benar, haleluya, akan hidup oleh imannya. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan, iman itulah yang mengalahkan dunia. Taklukkan dunia dengan iman kita. Kita percaya Kristus menyertai hidup kita. Kita percaya Kristus menjadi pembela dalam hidup kita. Kita percaya bersama Yesus, aku cakap melakukan segala perkara. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami terus dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menyingkapkan setiap rahasia-rahasia akan kebenaran-Mu. Sehingga kami tidak hidup diarahkan oleh dunia ini, tapi kami hidup diarahkan dan dituntun oleh kebenaran. Karena kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang tergoncang dalam ekonominya. Di dalam nama Yesus, hidup mereka ada dalam anugerah Tuhan. Hidup mereka ada dalam berkat-berkat Tuhan. Dibukakan setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tergenapi firman Tuhan, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.